Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danan Samudra, NIM 2001010170, UAS Jaringan Saraf Tiruan, mahasiswa Universitas Bumigora, akan mempresentasikan objek jaringan saraf tiruan saya yang berjudul Sequence Prediction Using LSTM Prediction Japanese Faults in Speaker Identification. Kita lanjut ke bagaimana arsitektur dari JST yang digunakan. Kita akan menggunakan sequence input layer. Lapisan ini merupakan input untuk data urutan sequence input dengan dimensi 12. Data urutan ini akan diolah oleh jaringan LSTM. LSTM layer, lapisan ini adalah bidirectional LSTM yang memiliki satu unit tersembunyi LTSM yang digunakan untuk memproses data urutan dan memahami dependensi waktu dalam data tersebut. Bidirectorial LTSM dapat memproses data urutan dalam dua arah, yaitu maju dan mundur, untuk lebih efektif dalam mengenali pola dan dependensi jarak jauh. Yang ketiga, fully connected layer. Lapisan ini memiliki 9 unit dan berfungsi untuk menghubungkan output dari lapisan LSTM ke lapisan selanjutnya, yaitu fully connected layer. Ini akan mencari pola dan fitur dari data urutan yang telah diolah oleh LSTM. Yang keempat, softmax layer. Softmax layer. Lapisan ini menggunakan fungsi aktivasi softmax untuk menghasilkan probabilitas kelas dari setiap output unit pada lapisan sebelumnya. Yang kelima, classification of output layer. Lapisan ini menggunakan fungsi quotient tropic sebagai fungsi kerugian atau loss function untuk masalah klasifikasi multikelas. Fungsi ini digunakan untuk mengukur seberapa akurat prediksi model terhadap label yang sebenarnya pada data pelatihan. Kita akan mengetahui hasilnya nanti di akhir, bagaimana classification output layer ini berhasil atau tidak, atau akurasinya tinggi atau tidaknya nanti. Yang ketiga, algoritma pembelajaran apa yang digunakan? Algoritma pembelajaran yang umum digunakan dalam pelatihan jaringan LSTM adalah algoritma back propagation drop time atau BPTT. Algoritma ini merupakan variasi dari algoritma back propagation yang digunakan dalam jaringan saraf tiruan biasa, feed forward natural networks. Dalam jaringan LSTM, kita memiliki struktur rekursif yang mengizinkan aliran informasi maju dan mundur dalam urutan data yang diproses. Namun dalam pelatihan kita tidak dapat menggunakan algoritma backpropagation secara langsung pada struktur rekursif ini karena akan menghasilkan gradien yang meledak atau menghilang saat melakukan propagasi balik untuk mengupdate bobot dan bias. Untuk mengatasi masalah ini, algoritma BPT bekerja dengan mengulang struktur rekursif jaringan LSTM bentuk grafik acik unfolded graph dengan panjang langkah waktu tertentu. Terus yang masuk ke proses BPT berlangsung melalui waktu secara urut, menghitung gradien untuk setiap langkah waktu dan menghasilkan gradien seluruh langkah waktu. Setelah gradien dihitung, langkah penyesuaian, update bobot dan bias dilakukan menggunakan algoritma stochastic gradient descending SGD atau varian lain dari algoritma optimasi. Algoritma BPT ini memungkinkan jaringan LSTM untuk belajar dari data urutan yang memiliki dependensi waktu sangat efektif dalam pengenalan pola dan pemrosesan urutan data, seperti dalam aplikasi pengenalan suara teks, pemrosesan bahasa alami. Kita masuk ke fungsi aktivasi, apa yang digunakan dan mengapa fungsi aktivasi itu yang dipilih. Dalam jaringan LSTM, fungsi aktivasi yang umum digunakan dalam fungsi aktivasi ReLU atau Rectified Linear Unit atau turunannya yaitu Linear ReLU atau Parametric ReLU. Fungsi aktivasi ReLU dan turunannya dipilih karena memiliki beberapa keuntungan yang membuatnya efektif dalam pelatihan jaringan LSTM. Yang pertama ada ReLU atau Rectified Linear Unit. Fungsi aktivasi ReLU didefinisikan sebagai F dalam kurung X sama dengan max dalam kurung 0,x, yang berarti nilai keluaran adalah 0 untuk input negatif dan sama dengan input untuk input positif. Fungsi ini sangat efisien karena pada sederhana dan komputasi yang lebih cepat daripada fungsi sigmoid atau tens. Linear ReLU, turunan dari ReLU yaitu Linear ReLU didefinisikan sebagai fx max a kali x, x, di mana adalah konstanta kecil yang biasanya memiliki nilai sekitar 0,01. Fungsi ini dirancang untuk mengatasi masalah neuron mati. Dead neuron yang terjadi ketika gradien pada fungsi ReLU menjadi 0 untuk input negatif, neuron tidak belajar. Dengan menggunakan Linear ReLU, gradien untuk input negatif menjadi non-0, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya neuron mati dan meningkatkan probabilitas pelatihan. Yang ketiga, parametric ReLU. Variasi lain dari Linear ReLU adalah parametric ReLU atau PReLU, di mana parameter pada fungsi Linear ReLU dapat diatur untuk dipelajari selama pelatihan.
PRLU memberikan fleksibilitas tambahan dalam mengelola gradien dan memungkinkan model untuk mempelajari kelebihan atau kekurangan dari ReLU secara otomatis. Keuntungan utama dari fungsi aktivasi ReLU dan turunannya adalah kemampuan mereka untuk mengatasi masalah Venn gradient dan menghadiri neuron mati yang sering terjadi pada fungsi sigmoid dan TEM, terutama ketika jaringan LSTM memiliki banyak lapisan dan lebih dalam. Selain itu, fungsi ReLU dan turunannya juga mempercepat konvergensi pelatihan dan mengurangi waktu belajar secara keseluruhan. Karena komputasi yang sederhana dan efisien, namun meskipun ReLU dan turunannya memiliki banyak keuntungan, ada juga beberapa kekurangan seperti masalah neuron mati pada ReLU dan nilai A yang terlalu besar dan masalah exploding gradient bernilai terlalu besar pada ReLU. Oleh karena itu, pemilihan fungsi aktivasi harus diperhatikan secara cermat dan dapat dieksperimenkan untuk mencari fungsi aktivasi yang paling sesuai dengan masalah dan arsitektur jaringan LSTM yang digunakan. Oke, sekarang kita akan coba merunning sebuah program yang kita buat. Di sini akan memanggil fungsi dari dataset Japanese Word String Data yang dimana berisi kata-kata pemanggilan orang Jepang yang berbicara. Selanjutnya kita akan merunning dari fungsi yang kedua. Nah, ini tampilan workspace-nya. Nah, langsung akan muncul gambar plot di mana di sini ada 9 orang. Ada 12 orang yang berbicara. Setelah itu kita mau running ini ketiga untuk memasukkan ke workspace agar datanya dapat terbaca dengan baik. Masuk ke fungsi 4, ini adalah gambaran umumnya bagaimana codingannya, pengerjaannya. Oke. Setelah itu akan muncul layers sequence input, build STM, fully connect, softmax, classification output. Nah, sini ada sequence di mana yang sudah tertata rapi sesuai berurutan. Nah, kita masuk ke proses yang terakhir, yaitu memanggil plot. Nah, ntar ada grafik yang muncul untuk memunculkan berapa efforts yang digunakan, iterasinya ada berapa, terus frekuensi, learning rate-nya menggunakan berapa. Nah, lama pengerjaan dari training progress-nya itu selama sekitar 19 detik. Efforts yang digunakan adalah 50 efforts dari 500 iteration, dan iteration per efforts adalah dibagi menjadi 10, dan maximum iteration-nya adalah 500. Frekuensinya tidak dimasukkan di sini, masih not a number. Terus ketika nanti kita akan melanjutkan ke fungsi selanjutnya supaya kita mengetahui berapa akurasi dan loss-nya. Akurasinya seperti kita lihat dari grafik ini, naik turun yang dimana mesinnya belajar dengan baik. Kita lihat di sini akurasinya hampir 100%. Dan selanjutnya kita akan running finalnya. Nah, di sini akan muncul akurasi 97% dan di sini adalah workspace-nya. Oke, baiklah. Kita akan masuk ke kesimpulannya bagaimana proses selanjutnya akan terjadi dari proses semua ini. Kesimpulannya adalah setelah kita melihat demonstrasi bagaimana program itu berjalan, bagaimana fungsi aktivasi itu semuanya kita urutkan secara perlahan-lahan, bagaimana penentuan datasetnya. Oke, kita bisa menjelaskan bagaimana kesimpulan. Pada contoh penggunaan jaringan LSTM untuk mengenali vokal dari 9 pembicara dalam dataset Japanese Vowels Model berhasil mencapai akurasi sebesar 97% setelah melatih selama 50 efforts dengan 500 iterasi dan learning rate 0,1. Hasil pelatihan menunjukkan performa yang baik dalam mengenali pola dari data urutan suara bahasa Jepang. Meskipun pada awalnya model dengan cepat belajar dari data dan mengenali pola yang sederhana, lalu peningkatan akurasi melambat setelah melewati effort 10. Mungkin karena faktor saturasi pembelajaran atau
overfitting dalam model ini fungsi TP-ReLU dan turunannya digunakan untuk efisiensi komputasi dan mengatasi masalah Venice gradient serta neuron mati. Namun perlu diperhatikan kemungkinan terjadi masalah neuron mati pada Leaky-ReLU dan exploding gradient pada PReLU jika nilai parameter tidak sesuai. Secara keseluruhan, jaringan LSTM tetap menjadi pilihan yang baik untuk pemrosesan data urutan seperti pengenalan suara dan pemrosesan bahasa alami dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pemilihan fungsi aktivasi yang sesuai. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.